Manchester United dikabarkan sudah mengamankan rekrutan keempat mereka di musim panas ini. Setan Merah dikonfirmasi sudah memboyong Casemiro dari Real Madrid. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, MU dipastikan sukses mengamankan jasa sang gelandang. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU sukses mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk transfer Casemiro. MU membayar uang yang sangat besar untuk merekrut Casemiro. Mereka sudah membayar sebesar 60 juta euro ke Real Madrid untuk transfer sang gelandang. Di sisi lain, ada klausul add-ons bernilai 10 juta euro sehingga total dana transfer Casemiro bisa mencapai angka 70 juta euro. Manchester United mengikatnya dengan kontrak 4 tahun, namun ada opsi perpanjangan sang pemain selama 1 tahun hingga tahun 2027. Casemiro sendiri bakal mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan, meski Fabrizio Romano tidak menyebut berapa jumlah pasti gajinya. Casemiro sendiri dilaporkan sudah siap menuntaskan kepindahannya ke MU. Ia sudah pamitan dengan rekan-rekan setimnya dan bakal terbang ke Inggris dalam waktu dekat ini untuk menuntaskan transfernya. Manchester United akan menjalani duel berat melawan Liverpool di Liga Inggris pekan ini. Ada dugaan Kapten Manchester United Harry Maguire tidak akan dimainkan. Berikut prediksi starting line up menurut MRF Football tanpa Harry Maguire. Liverpool menuju markas Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Meski Setan Merah sedang dalam laju sangat buruk, The Reds tetap fokus waspada. Manchester United versus Liverpool tersaji di Old Trafford pada Selasa 23 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim belum meraih kemenangan dalam 2 laga awal Liga Inggris musim ini. Mungkin tidak banyak pihak yang bakal menjagokan MU pada pekan ketiga Liga Inggris ini. Manchester United musim lalu 2 kali dipermalukan Liverpool dengan skor 0-5 dan 0-4. Lebih kacaunya lagi, dari 5 pertemuan terakhir, MU cuma bisa meraih 1 poin dari Liverpool. Back Liverpool, Virgil van Dijk, mengindikasikan hasil-hasil buruk yang didapat MU tidak bisa jadi acuan. The Red Devils bisa saja malah lebih termotivasi untuk menang saat menjamu pasukan Jurgen Klopp. Apa yang dikatakan Van Dijk tentu bukan tanpa alasan. Sebagai pengingat, Liverpool dilumat MU 0-4 di pramusim di Thailand pada bulan lalu. Manchester United masih berupaya untuk meningkatkan kekuatan lini tengahnya di musim panas 2022 ini. Terbaru, Setan Merah dilaporkan sudah berhasil mendatangkan gelandang Real Madrid Casemiro. Berikut ini 3 pemain yang bisa terancam dari kedatangan Casemiro di Manchester United. Nama pertama, Fred. Gelandang asal Brazil itu berhasil mencatatkan 159 penampilan di semua kompetisi untuk MU. Dia ikut menyumbang 8 gol dan 13 assist dari penampilannya tersebut. Meski begitu, Fred bisa tersingkir dari tempat utama setelah kedatangan Casemiro. Kalau itu terjadi, Fred mungkin akan lebih sering berada di bangku cadangan. Nama kedua, Scott McTominay. Performa Scott McTominay kerap mendapatkan kritik dari berbagai macam pihak. Dia dianggap tidak punya kualitas mumpuni untuk bermain di klub sebesar Manchester United. Dianggap sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia, Casemiro akan menjadi peningkatan besar pada lini tengah Man United saat ini. McTominay bisa tersingkir dari starting line up MU setelah kedatangan Casemiro. Nama ketiga, James Garner. Garner dipinjamkan ke Nottingham Forest pada musim lalu. Gelandang berusia 21 tahun tersebut tampil cukup bagus di City Ground dan membantu Forest promosi ke Premier League. Tanpa kehadiran Casemiro, Garner sudah tidak punya tempat skuad utama MU. Setan Merah berpeluang meminjamkan Garner di musim panas ini setelah kedatangan Casemiro. Jeb Stam memperingatkan mantan klubnya Manchester United untuk segera membereskan masalah Lisandro Martinez di lini belakang jika tidak mau terus-menerus kebobolan di setiap pertandingan. Banyak pihak menilai gampangnya pertahanan United ditembus lawan karena sosok Lisandro Martinez yang bertubuh pendek.
Di Premier League, pemain model seperti ini akan menjadi target empuk bagi striker lawan. Lebih lanjut, Jebste memang menggarisbawahi bahwa seorang bek tengah tidak harus memiliki postur tinggi. Namun dalam beberapa situasi hal tersebut bisa memiliki pengaruh signifikan. Jebste pun memperingatkan kepada Erik ten Hag untuk segera menyelesaikan masalah Lisandro Martinez di lini belakang. Jika tidak, maka gawang United bisa jadi masih akan menjadi target mudah bagi lawan. Asa Manchester United untuk merekrut Anthony di musim panas ini semakin sulit jadi kenyataan. Ajax Amsterdam selaku pemilik sang penyerang memutuskan menolak tawaran baru Manchester United. Menurut laporan The Telegraph, tawaran baru MU untuk Anthony sebenarnya tergolong besar. Tawaran pertama MU bernilai sekitar 60 juta euro. Tawaran itu ditolak karena Ajax meminta bayaran sebesar 80 juta euro. Tawaran terbaru MU, Setan Merah dilaporkan mengajukan tawaran senilai 80 juta euro, namun tawaran itu tetap ditolak Ajax. Laporan itu mengklaim bahwa Ajax punya alasan mengapa menolak tawaran MU. Mereka memasang label tidak dijual untuk Anthony. Ini disebabkan Anthony pemain yang krusial bagi mereka, sehingga mereka tidak mau kehilangannya di musim panas ini. Selain itu, bursa transfer musim panas sudah hampir ditutup, sementara tidak banyak penyerang top yang tersedia untuk menggantikan Anthony, sehingga mereka menolak MU. Beredar kabar keluarga Glazer berniat menjual sebagian saham MU ke perusahaan Amerika Serikat. Gary Neville, legenda Setan Merah, marah mendengarnya. Glazer yang terus digodok penggemar untuk lengser dari kepemilikan MU, kabarnya berniat menjual sebagian saham klub. Ia berniat melepasnya ke perusahaan ekuitas Amerika Serikat Apollo. Kabar itu sampai ke telinga Gary Neville, mantan bek Manchester United. Pria yang mempersembahkan 20 trofi untuk Setan Merah itu mengecam habis dan menolak investasi dari Amerika Serikat. Jika laporan itu benar bahwa keluarga Glazer siap menjual sebagian sebelum penjualan penuh, itu benar-benar tidak dapat diterima sebab ini adalah dana investasi AS. Apollo telah disebutkan, tetapi mereka perlu tahu bahwa mereka tidak akan diterima di Manchester, kecam Gary Neville di akun Twitternya. Model kepemilikan olahraga AS adalah tentang pengembalian investasi yang signifikan, termasuk dengan segala cara seperti menggelar Liga Super dan proyek Big Picture yang ditentang. Model kepemilikan di Inggris perlu diubah, dan uang AS adalah bahaya yang lebih besar daripada uang internasional lainnya. Kami butuh regulator secepatnya, kecam Gary Neville. Rencana Manchester United untuk merekrut Christian Pulisic di musim panas ini mendapatkan kendala baru. Sang winger dilaporkan juga masuk dalam incaran Juventus di musim panas ini. Dilansir The Daily Mail, Manchester United memiliki pesaing berat untuk transfer Pulisic. Sang winger dilaporkan juga diminati oleh Juventus. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus saat ini sudah melancarkan manuver untuk menggait Pulisic dari Chelsea. Mereka sudah mendekati agen sang winger. Mereka juga secara paralel menghubungi Chelsea untuk membahas transfer ini. Juventus berharap bisa segera menuntaskan transfer ini, karena bursa transfer musim panas tidak lama lagi akan ditutup. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Juventus dan MU bukan satu-satunya peminat Pulisic. Ada sejumlah klub lain yang berminat pada mantan pemain Borussia Dortmund tersebut. Alhasil Pulisic dan sang agen masih mempelajari semua tawaran yang masuk sebelum memutuskan bakal pindah kemana. Manchester United sedang berada di tahap final pembicaraan dengan Barcelona untuk mendatangkan Sergio Des. Saat ini kedua tim mulai menemukan titik temu untuk mencapai kesepakatan harga. Menurut laporan Sport, biaya yang ditawarkan MU masih kurang sedikit lagi dari permintaan Barcelona terhadap Des. Kubu Setan Merah diketahui mengajukan tawaran 17 juta euro untuk pemain berusia 21 tahun tersebut. Jumlah tersebut belum bisa menggoda Barcelona. Sebaliknya, Barcelona menginginkan biaya transfer di angka 20 juta euro. Toh Sergio Des didatangkan dari Ajax pada 2020 lalu dengan mahar 21 juta euro. Sergio Des juga dilaporkan sudah legawa untuk berpindah klub musim panas ini. Sebelumnya ia bersikeras bertahan di Barcelona. Kontraknya pun masih cukup panjang untuk menetap di Barcelona. Sergio Des masih bisa tinggal sampai 2025 mendatang.
Akan tetapi Sergio Des mulai melunak dan tidak akan mempermasalahkan apabila memang ada tawaran menarik yang datang dari klub luar.